Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman, eh, pada hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga amal ibadat kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang bulan Ramadan kali ini sangat berbeda. Insya Allah kita dapat hikmahnya ke depan. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu penjelasan singkat ilmu dasar perbedaan 7 perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Karena teman-teman banyak di luar sana masyarakat yang masih memperdebatkan hukum-hukum asuransi syariah ini. Bahkan ada yang masih menyamakan syariah dan konvensional itu sama gitu. Nah, dalam kesempatan ini teman-teman juga saya alhamdulillah bukan hanya sebagai praktisi asuransi syariah, saya selama ini banyak belajar dari buku-buku asuransi syariah yang diciptakan oleh praktisi asuransi syariah. Kemudian saya juga sudah beberapa kali mengikuti seminar-seminar asuransi dalam berbagai macam judul. Alhamdulillah dalam ilmu itu saya akan bagikan sedikit ilmu dasarnya. Untuk asuransi syariah itu ada di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah ada itu sudah ada di Arab Saudi. Suku-suku Arab di zaman itu. Yaitu mereka mengenal yang namanya uang diat. Pada saat ada salah satu suku-suku mereka yang saling bertikai dan meninggal, itu namanya bahasa Arabnya itu al-aqilah. Jadi orang yang membunuh suku lain itu harus mengganti dengan yang namanya uang darah atau uang diat kepada ahli waris yang ditinggalkan. Itu sudah ada praktik ini. Kemudian teman-teman, setelah bergulirnya waktu teman-teman, terjadilah yang namanya perubahan-perubahan. Banyak yang namanya ulama-ulama dunia yang mempertimbangkan yang mengeluarkan hukum-hukum tentang asuransi. Jadi muncullah beberapa pendapat di kalangan ulama dunia. Ada yang mengatakan asuransi itu haram, tidak boleh dijalankan. Ada yang mengatakan asuransi itu halal, boleh dijalankan. Nah, jadi kita berbicara dulu, ternyata teman-teman, pada dasarnya ilmu atau pemikiran-pemikiran para mazhab, para imam, para ulama di zaman dulu, itu adalah pemikiran-pemikiran yang muncul pada zaman itu, di hari mereka hidup, gitu teman-teman. Nah, pada saat kita mau menggunakan pemikiran tersebut di zaman hari ini, di zaman kita di tahun 2020 ini, tidak semua pemikiran tersebut cocok untuk kita terapkan dalam zaman kita pada hari ini. Karena pemikiran mereka itu cocok untuk, ada yang cocok untuk kita terapkan hari ini, ada yang tidak bisa diterapkan di zaman kita hari ini. Karena pemikiran itu yang mereka pikirkan di zaman mereka pada zaman dahulu kala. Nah, jadi itulah yang namanya pemikiran kontemporer, teman-teman. Dilihat sesuai keadaannya, gitu. Contoh teman-teman, sekarang pemerintah sudah mensupport kita dengan adanya namanya asuransi BPJS, itu asuransi sosial. BPJS ini Badan Pengelola Jaminan Sosial. Nah, ini kan bentuknya juga asuransi. Namun dalam hal ini BPJS masih banyak beberapa risiko-risiko yang belum di-cover. Oleh karena itu, asuransi syariah menjadi salah satu pilihan buat masyarakat Indonesia yang bisa kita gunakan untuk melengkapi asuransi BPJS ini, teman-teman. Salah satunya asuransi BPJS tidak mengcover yang namanya asuransi jiwa. Jadi ini kabar yang luar biasa, teman-teman. Untuk sekarang ini kiblat asuransi jiwa itu ada di Amerika Serikat, teman-teman. Untuk kiblat asuransi kerugian itu di Inggris. Nah, ini ada satu wacana yang sangat besar. Indonesia akan dijadikan sebagai kiblat asuransi syariah, teman-teman. Kenapa? Karena
dari beberapa negara, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki umat muslim terbanyak, teman-teman. Itu 83% lebih. Artinya hampir 200 juta lebih itu kita di Indonesia umat muslim. Nah, oke. Jadi apa sih yang membuat asuransi konvensional itu haram? Yang pertama, karena asuransi konvensional itu sangat erat dengan maghrib. Maghrib ini singkatan dari maisir, gharar, sama riba. Dan ini tidak boleh dilakukan, dijalankan, dipraktikkan oleh lembaga keuangan manapun. Kita berbicara mengenai maisir. Maisir ini adalah keuntung-untungan atau judi. Kenapa dikatakan asuransi konvensional ada untung-untungan atau judi? Karena di sini pada saat orang masuk, ada orang masuk panjang umurnya sampai umur 20 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan tidak terjadi risiko. Nah, dalam hal ini dia dirugikan. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah kemudian unsur yang kedua adalah gharar. Gharar ini adalah ketidakjelasan. Karena pada saat kita bayar premi tidak jelas kapan kita ambil uang pertanggungan itu, uang jiwanya kapan. Nah, dalam Islam tidak mengenal praktik seperti itu. Dalam Islam harus jelas. Saya beli, saya bayar, kapan saya terima. Nah, hidup mati seseorang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh itu dijadikan sebagai standar untuk menerima uang pertanggungan. Harus ada kejelasan. Kemudian riba. Riba di sini muncul dari unsur pinjam meminjam. Pada saat nasabah membayar premi ke asuransi konvensional, maka asuransi konvensional itu memiliki hak 100% dengan uang tersebut. Tidak ada yang bisa mengintervensi perusahaan tersebut untuk mengelola uang kemanapun. Mau dikelola ke bidang pornografi silakan, mau dikelola ke bidang minuman keras silakan, mau dikelola di bidang perjudian silakan, mau dipinjamkan, dibungakan, itu silakan. Karena mereka punya hak, karena memang asuransi konvensional itu uang premi yang dibayar ke nasabah itu 100% milik perusahaan. Jadi nasabah tidak punya kekuasaan untuk mengatur. Nah, oleh karena itu unsur-unsur riba di dalamnya sangat erat gitu. Nah, dari masalah itu maka muncullah yang namanya asuransi syariah. Nah, ada 7 perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam hal ini 3 tadi maghrib, maisir, gharar, riba itu tidak ada dalam asuransi syariah. Gitu. Karena akad yang dilakukan dalam asuransi syariah adalah akad tolong menolong, teman-teman. Atau akad dana tabarru. Kita di sini konsepnya saling ta'awun. Rasulullah melihat satu sahabatnya sholat dan membawa seekor unta. Untanya itu cuman dilepas begitu saja di luar masjid. Nabi Muhammad mengatakan, "Untamu mana?" "Di luar masjid," temannya bilang. "Terus kenapa kamu tidak ikat?" Temannya bilang, "Ada Allah yang menjaga." Nabi langsung mengatakan, "Iya benar, ada Allah yang menjaga. Tapi ikat dulu untamu, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Coba bayangkan, ada sebuah kejadian, orang yang baru beli mobil baru, Bapak A, itu tiba-tiba kecelakaan, tragis, dan tiba-tiba meninggal. Mobilnya tadi yang baru itu rusak berat dan masuk ke bengkel. Beliaunya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri janda muda yang memiliki 2 orang anak, teman-teman. Dan masih dalam keadaan nyicil rumah yang masih akan dia bayar selama 60 bulan. Pertanyaannya, bagaimana dengan risiko finansial ibu ini, janda muda ini menghadapi kehidupan ke depan dan memiliki 2 orang anak yang masih sangat kecil? Bagaimana masa depan mereka? Nah, dengan adanya konsep ta'awun, adanya konsep asuransi syariah, ini sangat-sangat menjadi solusi buat kita semua, teman-teman. Oke, ini adalah 7 perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi lainnya.
Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional, teman-teman. Yang kedua, akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Yang ke-C, investasi pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil. Jadi kita tidak pakai riba karena kita sistemnya mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai landasan perhitungan investasinya. Oke. Yang keempat, kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Nah ini, pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah, premi menjadi milik perusahaan, sedangkan sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Jadi, asuransi konvensional itu bebas menentukan di mana menginvestasikan uang nasabah. Sementara asuransi syariah tidak bisa seperti itu. Dana nasabah itu dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu harus dikelola di bank-bank syariah, obligasi syariah, atau sukuk, dikatakan sukuk. Semua dikelola semuanya dikelola ke pasar-pasar modal syariah, teman-teman. Tidak ada yang namanya riba karena dana tersebut tidak dipinjamkan. Dana nasabah itu bukan milik perusahaan, itu milik peserta. Jadi kalau ada nanti ada penyimpangan, maka DPS dan otoritas jasa keuangan yang berhak untuk melakukan teguran. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal yang namanya dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi, maka akan ada juga pengembalian dana dari premi yang dibayarkan nasabah. Jadi artinya tidak ada dana hangus. Setelah kontrak selesai, uang nasabah dikembalikan. Tidak ada, bahkan nasabah itu mendapatkan yang namanya bagi hasil atau surplus. Keenam, pembayaran klaim pada asuransi syariah itu diambil dari dana tabaru, teman-teman, atau dana kebajikan. Jadi pada saat nasabah membayar premi, itu uangnya dibagi dua tempatnya. Ada ke dana tabaru, dana kebajikan, atau dana hibah, yang nasabah semua sudah mengikhlaskan uang tersebut kepada perusahaan, kepada pengelola. Apabila salah satu peserta terjadi risiko, maka dari uang itulah diambil. Kalau asuransi konvensional, uang yang dipakai membayar nasabah itu, yang meninggal, yang sakit, itu dari uang perusahaan. Kemudian yang ketujuh, pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip syariah. Sementara dalam asuransi konvensional, semua keuntungan itu milik perusahaan. Jadi, teman-teman, itu adalah 7 perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan-perbedaan ini teman-teman bisa mendalami dan memahami betul bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional itu, teman-teman, sangat berbeda. Sangat berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman, asuransi syariah ini sudah melewati banyak penyaringan, banyak kajian, banyak penelitian. Jadi asuransi syariah sudah dikatakan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan memiliki asuransi syariah, teman-teman, kita menjadi masyarakat yang saling peduli. Kita akan menjadi masyarakat yang kuat. Mari kita cintai produk-produk asuransi syariah, produk-produk syariah untuk meningkatkan ekonomi Islam dunia, teman-teman. Untuk meningkatkan kehidupan, kesejahteraan kita semua, teman-teman. Oke, sekian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Saya Wijrah menyapa teman-teman dari Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.